Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Bang Nuim di Australia, dingin-dingin sedap Melbourne hari ini, Bang Nuim? Cuaca di sana macam mana, Bang? Mulai hangat, mulai hangat. Hari hangat. Ini insya Allah mungkin maksimum 20 derajat mungkin. Masya Allah, mulai hangat ya, sebagaimana hangatnya partai-partai politik yang sedang menyusun strategi beberapa belas hari lagi ini. Apa yang Bang Nuim lihat ini, Heng Hong di negeri hamba ini, tentang Medan lah, kampung Bang Nuim ini nampaknya luar biasa ini pertarungan di sana ya. Nggak ada musuh yang abadi, nggak ada teman abadi, kepentingan menjadi sebuah fenomena yang jelas antara Bobby dan Edi Rahmadi. Belum lagi urusan Jakarta, dan kali ini Golkar menjadi sorotan ketika mengundurkan diri. Ada berita, memang ada cerita tanggal 13 Agustus ini ada panggilan dari kejaksaan. Tapi entahlah apa yang Bang Nuim akan komentarkan. Dan juga tentang Olimpiade, Bang Nuim. Apa yang Bang Nuim lihat dari perjalanan Olimpiade di tengah gemuruh Inggris yang luar biasa, kacau balaunya itu gara-gara sebuah isu ya. Bang Nuim lihat fenomena lainnya tentang perjalanan bangsa ini juga di dunia. Perkembangan Israel yang nampaknya pasukannya sudah agak-agak frustrasi ini. Tak macam mana itu pergolakan di Bangladesh pun tidak kelar-kelar. Nampaknya sebuah fenomena baru ini, orang pemimpin sementara Bangladesh. Nah, silakan Bang Nuim, tafadhol pencerahan untuk negeri ini. Silakan. Barangkali kalau kita melihat di Inggris ya, ini menarik sekali. Bagaimana orang yang itulah kadang-kadang tanpa mencermati dahulu kasusnya langsung mengambil kesimpulan bahwa yang melakukan penikaman itu mesti orang Muslim. Padahal orang ini dikenal datang dari keluarga Kristiani yang sangat taat. Di rumahnya sering ada nyanyian-nyanyian keagamaan dan lain sebagainya. Tapi belum langsung dikatakan ini mestinya Muslim. Seakan-akan hanya Muslim yang mampu melakukan hal seperti itu. Mereka tidak melihat di Gaza. Di Gaza itu melakukan pemboman itu bukan Muslim. Itu bukan Muslim, sama sekali bukan Muslim. Memang korbannya kebanyakan mayoritasnya adalah Muslim. Ya, sedemikian rupa. Nah, sekarang Israel melemparkan dari udara selebaran, yang di selebaran itu ada sepuntung rokok. Nah, ini dia diturunkan dari udara, disebarkan melalui udara. Jadi kepada mereka yang mendapatkan selebaran ini diminta untuk memberitahukan apakah di kalangan mereka ada pejuang-pejuang Hamas. Nah, kalau ada yang memberitahu, mereka akan dapat barangkali sebungkus rokok. Nah, itulah hebatnya rokok itu digunakan dalam keadaan orang terjepit seperti itu. Rokok masih digunakan untuk kepentingan politik yang akibatnya nanti tentunya seperti belakangan ini kan dahsyat sekali. Satu kali bom bisa 100 orang tewas, anak-anak dan lain sebagainya. Sekarang ini sudah hampir 40.000, lihat. Hampir 40.000 orang. Jadi kekuasaan Israel ini memang sangat luar biasa. Karena begini, ada sekarang satu tulisan mereka mengatakan kalau sekiranya Kamala Harris sampai kalah dalam pertarungan bulan November nanti, itu adalah dikarenakan ucapannya ketika dia baru-baru ini bertemu dengan Benjamin Netanyahu. Dia mengatakan, saya tidak bisa tinggal diam melihat apa yang Anda lakukan atau Israel lakukan di Gaza. Ini berbahaya karena di Amerika itu sudah terbukti apabila ada seorang politisi berani dengan terus terang mengkritik Israel atau tidak setuju dengan Israel, maka jangan harap dia bisa menang. Sudah ada beberapa kejadian baru-baru ini di Amerika. Jadi kalau kita melihat keadaan di Inggris ini, kita mengetahui bahwa Raja Charles ini ketika dia masih menjadi Pangeran Charles, dia memang punya simpati terhadap Islam. Itu tidak bisa kita pungkiri. Bahwa bahkan dia pernah membuat misalnya ucapan-ucapan yang oleh sementara orang barangkali dipertanyakan. Karena dia sebagai seorang calon raja, dan ketika dia menjadi raja, maka dia menjadi gubernur dari gereja Anglikan di Inggris. Kenapa dia begitu berani mengucapkan kata-kata yang simpati terhadap Islam? Tapi dia melihatnya karena barangkali dia membaca bahwa ada satu ungkapan yang mengatakan banyak ahli neraka jahanam nantinya menyesal kenapa mereka tidak menggunakan intelek atau akal mereka. Ahli neraka jahanam nantinya
akan menyesal kenapa ketika mereka berada di dunia masih hidup tidak menggunakan akalnya, inteleknya. Nah, coba bayangkan kenapa? Karena baru-baru ini ada satu tulisan yang mengatakan, kalau secara kasar bisa kita katakan dalam bahasa sehari-hari, kok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu? Judulnya bagaimana Rasul bisa tahu? Artinya begini, kalau kita boleh bicara sedikit tentang Islam, karena Islam ini sekarang sedang mendapat sorotan bukan hanya di Inggris, bukan hanya di Prancis, tapi di Indonesia sendiri. Kita kan melihat, kita melihat kalau sekiranya ada serangan-serangan di media sosial ya, tidak media resmi ya. Kalau di media sosial, serangan-serangan atau kecaman-kecaman terhadap naga 9 atau 9 naga, termasuk misalnya Pantai Indah Kapuk, ini itu makin seru, itu pasti yang dihantam langsung Islam. Islam dulu dihantam. Ini Arabisme, Arab mau seakan-akan Arab pernah menjajah. Kita bukan membela Arab, tetapi kenyataannya yang menjajah itu adalah Inggris, Belanda. Itu bukan Arab. Arab tidak, karena kata seorang ahli tentang Indonesia yang pernah menawarkan untuk menjadi pembimbing saya kalau saya bersedia mengerjakan S3 pada waktu itu di Universitas Monash, bernama Merle Ricklops. Dia menulis buku, banyak buku, dan dia ahli tentang Indonesia. Dia orang Amerika, tapi kemudian pindah ke Australia, dan dia menulis. Dan dia mengatakan, masuknya Islam ke Indonesia itu membawa modernitas. Membuat Indonesia modern itu adalah Islam. Ini dia bukan orang Indonesia. Dia orang Amerika, tapi kemudian jadi warga negara Australia. Saya kenal dia dan lain sebagainya. Dan dia mengatakan, yang membuat Indonesia modern itu adalah Islam. Dan dia menulis banyak tentang Islam. Tapi kenapa sekarang yang dihajar itu, kalau ada serangan-serangan terhadap 9 naga dan lain sebagainya, Mr. T, dan itu langsung yang digenjot itu adalah Islam. Soal-soal halal ini itu semua digenjot habis-habisan. Jadi ini perlu kita terangkan kepada orang yang mengikuti perkembangan dalam media sosial. Belakangan ini saya banyak dikirimi tentang Habib dan Habaib. Seakan-akan mereka ini akan bulat-bulat masuk surga. Jadi saya mengatakan begini, saudara percaya pada apa? Oh, sebagai Muslim percaya pada Al-Quran. Oke, kita setuju, sepakat. Sepakat. Itu Al-Quran tidak bisa diganggu-gugat. Kalau hadis masih bisa dikatakan ini benar atau tidak. Ini kalau Quran tidak bisa diganggu-gugat. Coba lihat Al-Hujarat, saya katakan. Ketika Allah SWT mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Apa artinya? Bahwa yang paling mulia di antara itu adalah yang paling besar takwanya, bukan dikatakan paling hebat keturunannya, bukan paling hebat kekayaannya, bukan paling ganteng rupanya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling takwanya. Titik, habis. Jadi jangan diserang ke sana kemari. Ini kan digiring untuk membicarakan. Tengok nih Islam, masa habaib enggak, biar dia berdosa, konon habaib itu bisa melarang nukar menakir, itu kan tidak masuk di akal sama sekali. Al-Quran mengatakan surat Al-Hujarat, Inna akramakum indallahi atqakum. Titik. Itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi ini makanya orang kemudian sekarang ada yang mulai bertanya, ini sebenarnya dipelopori, dimotori oleh seorang profesor ahli matematika, logika, dan pernah menjadi penginjil di Kanada. Namanya Profesor Gary Miller. Dia banyak waktu itu menulis, dan dia kemudian mengatakan akan mengurangi kegiatannya di bidang penginjilan dan lain sebagainya, karena dia akan melakukan penelaahan terhadap Al-Quran. Orang jadi gempar. Wah, ya kenapa? Oh, saya akan mencari ayat-ayat yang keliru dalam Al-Quran, saya terangkan kepada umat Islam, sehingga mereka taubat dan mereka akan masuk ke agama Kristen, katanya. Maka dia membuka Al-Quran, dia pelajari Al-Quran. Ya, apa boleh buat? Setelah dia pelajari Al-Quran, dia mengatakan, ya tidak ada pilihan kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Ya, bagaimana, katanya? Ini begini, kalau seorang filosof, dia bicara filosofi, ya kan? Kalau seorang misalnya dia adalah fisikawan, dia bicara tentang tentunya soal fisika. Kalau dia seorang kimiawan, dia bicara tentang soal kimia. Kalau dia seorang ekonom, dia bicara tentang ekonomi. Kalau dia seorang SH, dia bicara tentang hukum.
Kalau dia seorang arkeolog, dia bicara tentang arkeologi. Ini yang namanya Muhammad ini bicara tentang segala hal. Jadi how did Muhammad know? Bagaimana Muhammad SAW tahu? Kok boleh tahu? Dia mengatakan, ini ingat ya, ini di abad ke-7. Ini bukan apa-apa. Ingat ya, ini pegangan kita adalah bahwa penyesalan sebagian ahli jahanam, ahli neraka nanti adalah kenapa mereka tidak menggunakan akal. Kalau mereka menggunakan akal, mereka akan misalnya buka Al-Quran, lihat ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Hijr, ayat ke-15, wa arsalnar riyaha lawaqiha. Artinya, dan kami mengirimkan angin untuk mengawinkan. Ya, mengawinkan siapa? Mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Ternyata, tumbuh-tumbuhan itu punya kelamin betina, kelamin jantan. Karena dia tidak bisa bergerak, maka harus dikawinkan dengan angin membawa sesuatu dari kelamin jantan ke kelamin betina untuk bunganya, buahnya. Nah, tapi begini, Bung Ihsan, itu terjadi di abad ke-7, ya. Turunnya wa arsalna riyaha lawaqiha, bahwa angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Dalam tahun 1694, seorang ahli dari Jerman bernama Camerarius, Jakob Camerarius, rupanya menemukan memang terjadi perkawinan antara tumbuh-tumbuhan. Rupanya tumbuh-tumbuhan itu punya kelamin betina, punya kelamin jantan, dan melakukan hubungan sebagaimana suami istri. Begitulah kira-kira. Tahun berapa? 1694. Ayat ini turunnya di abad ke-7. Bukan di abad ke-17. Jadi 10 abad sebelumnya. Nah, dari mana Muhammad tahu? Nah, ini menarik. Kemudian Nabi Muhammad juga mengatakan atau menyampaikan kepada umat manusia bahwa di alam semesta ini wasama bainaha bi aidi wa inna lamusyi'un, dan alam semesta itu, universe itu kami ciptakan dengan kekuatan kami. Yang menariknya di sini wala musyi'un, dan kami terus memperbanyaknya. Ini dalam Az-Zariyat. Terus memperbanyak apa yang diperbanyak? Planet, bintang itu diperbanyak sehingga sekarang menurut hitungan terakhir itu jumlahnya triliunan. Jadi beliau ini bicara dari persoalan tumbuh-tumbuhan yang dikawinkan, yang tidak masuk di akal orang, dan bicara mengenai kejadian alam semesta. Kemudian dia bicara mengenai persoalan, kok di dasar laut itu ada ombak? Kok di dasar laut itu gelap gulita? Sampai ada seorang pelaut di Kanada, dia mendapat Al-Quran dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Maka ketika dia melaut, dia masih ada banyak waktu, dia baca, kembali ke Kanada, dia tanya kepada yang memberikan Quran ini. Ini katanya ini yang namanya Muhammad ini pelaut ya? Bukan, dia tinggal di gurun pasir. Mana mungkin? Kenapa? Dia cerita mengenai angin dalam Quran. Dia cerita mengenai dasar laut ada ombak, badan laut itu gelap gulita. Kan mana mungkin? Kalau dia bukan pelaut, pelaut saja nggak tahu. Sekarang pelaut tahu, zaman dulu pelaut tidak tahu semua ini. Kok bisa terjadi ini? Di dasar laut ada ombak, bahwa dasar laut gelap gulita yang terdapat di dalam. Bukan Muhammad yang mengatakan. Muhammad hanya sekadar menyampaikan kepada umat manusia karena mendapat wahyi yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala perantaraan Jibril. Jadi bagaimana orang tidak menggunakan akalnya? Tidak menggunakan akalnya. Jadi salah satu itu sering disebut, ada buku yang baru terbit oleh seorang bernama Ayub Zakaria, barangkali dari Inggris, The Forbidden Prophecy, nubuat yang terlarang. Zakaria ini melihat nubuat-nubuat di dalam budaya-budaya agama-agama lain yang ternyata keliru. Ya, itu nubuat keliru. Tapi kita tidak perlu bicara soal agama lain karena kita punya agama sendiri dan sebagainya. Nah, menariknya bahwa di dalam Al-Quran itu dalam surat Ar-Rum dikatakan Ghalibatur Rum, bahwa Ghalibatur Rum, bahwa Romawi sudah dikalahkan, tapi akan menang kembali dalam waktu 3-9 tahun. Dan terjadi. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Tapi akan terjadi. Dan terjadi. Jadi ini semuanya menunjukkan kebenaran Islam. Tapi yang bikin seorang
ahli geleng-geleng kepala, dan ini banyak digunakan, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam Abu Jahal dalam surat Al-Alaq. Ketika Allah mengatakan, ketahuilah, sungguh jika dia jika Abu Jahal tidak berhenti berbuat demikian, yaitu menghalang-halangi, mengganggu Rasulullah ketika Rasulullah akan beribadat di Ka'bah, niscaya kami sentapkan bagian depan kepalanya. Nasiyatin, dalam bahasa Arab nasiyatin, di situ disebutkan khadibat. Ini kenapa disebut bagian depan kepala? Kenapa tidak dibilangkan sebut kepalanya? Tidak, karena menurut anatomi di bagian depan kepala itu, disitulah tempat seorang manusia memikirkan kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat. Jadi bagaimana ini? Dia bicara tentang filosofi, dia bicara tentang laut, dia bicara tentang tumbuh-tumbuhan, dia bicara tentang ada laut katanya yang airnya berdampingan, yang tawar dengan yang asin, tapi tidak boleh saling mengganggu. Al-Furqan ayat 53, lihat 25-53. Beliau berbicara tentang gunung yang berwarna-warni, gunung pelangi. Lihat Al-Quran surat Al-Fatir. Ya, bagaimana ini? Ya, ahli ilmu bumi, ahli ilmu. Iya, jadi penyesalan sebagian ahli neraka jahanam adalah ketika mereka hidup, mereka tidak menggunakan akalnya. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Jadi mereka yang sekarang ini debat kusir tentang persoalan Habib, Habaib, dan lain sebagainya, mohon berhentilah. Karena saudara-saudara digiring untuk menjelekkan Islam. Seakan-akan Islam itu agama picisan. Tidak. Ingat, penyesalan sebagian penduduk neraka jahanam nantinya adalah bahwa ketika hidup di dunia, mereka tidak menggunakan akalnya. Padahal sudah diberi akal. Nah, ini Quran. Seperti dikatakan oleh Profesor Gary Miller. Ini ada satu kota. Kota ini terbenam di timbun pasir. Tidak ada arkeolog, tidak ada seorang ahli purbakala pun tahu tentang kota Iran ini. Kota yang bertiang-tiang. Ketika ditemukan sebuah kota lain, dan di kota itu ada perpustakaan, dan di perpustakaan itu terlihat ada tulisan bahwa kota itu berhubungan dengan kota yang ditimbun pasir tadi, dalam hal jual beli, tapi tidak diketahui oleh para ahli purbakala. Ini terjadi tahun 1973. Kemudian dimuat dalam majalah terkenal, The National Geographic, terbitan Amerika, tapi tidak menyebut tentang Al-Quran. Jadi Gary Miller mengatakan, bagaimana mungkin Muhammad ini tahu ada sebuah kota terbenam? Arkeolog nggak tahu. Arkeolog tidak tahu. Sedangkan Muhammad SAW pada waktu itu kalau mau kemana-mana mesti naik unta. Ini tempatnya agak jauh dari sana. Bagaimana dia bisa tahu? Imadatul Iram, ini kota ini bisa tahu. Itulah membuat dia. Atau seperti yang dikatakan oleh dekan Fakultas Kedokteran di Universitas di Thailand, profesor yang ahli anatomi, Tejaten. Ini dia ahli, dia profesor mengenai anatomi. Dia tahu isi bagian malam. Jadi ketika dia diundang untuk ikut dalam satu simposium di Arab Saudi tentang berkembangnya janin di dalam rahim seorang ibu, dia kalang kabut. Dia katakan, ini siapa yang bilang? Oh, ini enggak, ini dibawa oleh seorang bernama Muhammad. Ini tuh sekitar 1400 tahun yang lalu. Apa? 1400 tahun yang lalu. Nggak mungkin bisa tahu seperti ini. Kita aja baru tahu setelah adanya mikroskop, ya, surya kanta, dan lain sebagainya. Wah, kalau ini benar, katanya saya terpaksa bilang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Selesai. Apa boleh buat? Jadi bagaimana? Jadi ingat sekali lagi. Penyesalan sebagian penduduk atau sebagian ahli neraka jahanam nantinya adalah mereka menyesali kenapa tidak waktu hidup menggunakan akal melihat. Itu Al-Quran, bukan Habib dan Habaib dan sebagainya. Jangan mau dikiring hal-hal yang seperti itu. Mohon. Iya, penting itu. Akal memang menjadi sebuah penting. Kota juga menjadi sebuah fenomena baru. Karena di sini ada IKN, Bang Nuim ini ya. Tapi entah pakai akal, entah gimana, pasti pakai akal. Tapi akal mana yang dipakai ini? Akal juga kan macam-macam. Gimana, Bang Nuim? Iya. Ya, jangan kalau akal yang nasihat ini itu yang dikatakan Al-Quran tadi, ancaman terhadap Abu Jahal. Jadi itu juga merupakan sesuatu bahwa di bagian depan kepala itu yang disebutkan dalam bahasa Inggrisnya, dalam anatomi, prefrontal area.
Jadi bagian otak di bagian depan, disitulah tempat dusta, tempat segala macam kejahatan dipikirkan oleh seorang manusia. Itu yang kata Allah, aku sentapkan. Kenapa mesti sampai begitu? Nah, ini sekarang kita lihat. Apakah IKN nampaknya yang memerlukan banyak biaya, berapa 1000 bus atau kendaraan bermotor lah yang disewa dan lain sebagainya. Tapi kata Muldoko tidak apa-apa demi peringatan revolusi kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan tidak apa-apa. Tapi ya kita lihat, karena kabarnya Indonesia masih perlu banyak. Kalau tidak, bagaimana bisa dijanjikan makanan cuma-cuma dan sebagainya kalau rakyatnya sudah makmur. Tapi ya tidak apa, itulah dia. Jadi dahulu ya sama saja kan kita tahu bahwa ada patung-patung yang dibangun, patung selamat datang, patung itu ketika inflasi 500% dan lain sebagainya, ya tidak apa kalau memang mau itu. Tapi ada satu ucapan seorang cendekiawan Romawi yang mengatakan lebih bagus orang bertanya kenapa tidak dibangun patung untuk saya daripada orang bertanya kenapa dibangun patung dia. Nah, itu begitu kira-kira. Ya, luar biasa. Pelajaran dari Bangladesh yang Bang Nuim lihat, apa yang terjadi di sana, Bang Nuim? Ya, tidak ada yang kekal. Ini Hasina Wajid ini kan dia anak Mujibur Rahman, orang yang dianggap berhasil lah memisahkan Bangladesh. Dulu kan Bangladesh itu bagian dari Pakistan. Bangladesh itu disebut Pakistan Timur. Jadi dulu itu memang di zaman Ayub Khan kalau tidak salah itu dibentuk, itu memang tidak praktis ya. Di tengah-tengahnya ada India dan ini satu negara tapi terpisah, satu di timur. Nah, setelah terjadi peperangan tahun 70-an kalau saya tidak salah, itu kemudian merdeka. Waktu itu peperangan itu dipimpin oleh seorang bernama Syekh Mujibur Rahman. Tetapi kemudian Hasina Wajid ini bikin macam-macam masalah. Dia misalnya membuat kota, alokasi, jabatan di dalam pegawai negeri itu diberikan kepada anak veteran. Mereka mengatakan tidak bisa, ini seperti begini, harusnya dibuka untuk umum supaya memberikan kesempatan enggak. Tapi di sini ada privilege, keistimewaan itu akhirnya tidak tahan, orang meledak. Akhirnya dia melarikan diri. Nah, dipanggillah ini Muhammad Yunus, orang yang dahulu pernah sangat terkenal karena dia membuat suatu sistem macam sistem Islam begitu. Artinya saya memberikan kamu pinjaman atau memberikan semacam zakat supaya kamu bisa memberdayakan diri dan kamu kemudian memberdayakan orang lain. Karena zakat itu dalam syariah, dalam hukum Islam itu adalah pemberdayaan. Jadi diberikan zakat kepada seseorang untuk membuat dia bisa mandiri dan kemudian mampu, dia nanti akan memberdayakan orang lain. Orang lain memberdayakan betul. Demikian akan terjadi kemakmuran yang merata. Itu yang dimaksud. Dia sekarang dipanggil kembali. Ini kan malu. Ini menjilat ludah sendiri. Dahulu dia tidak dipedulikan. Jadi kita harapkan. Karena jangan lupa Bung Ihsan, Bangladesh ini juga dibebani datangnya para pengungsi Rohingya dari Myanmar. Yang tidak begitu dibicarakan. Ratusan ribu. Diusir begitu saja. Dizalimi begitu saja karena mereka Muslim. Tidak ada yang begitu peduli terhadap semua ini. Jadi insya Allah kita lihat dengan adanya Muhammad Yunus ini seorang pemenang hadiah Nobel, mungkin Bangladesh bisa terselamatkan ya, karena Bangladesh ini sangat sulit. Saya pernah terbang dengan pesawat Aeroflot dari New Delhi ke Singapura, itu waktu lewat di Bangladesh itu ya diberitahu, ya ini di bawah ini kita Bangladesh itu daerahnya kelihatan memang rentan sekali tuh, air di mana-mana ketika musim hujan atau monsun tiba, itu biasanya banyak terjadi banjir dan lain sebagainya. Jadi kita mesti berikan waktu kepada pemimpin yang baru sekarang ini yang diminta untuk sekarang memberesi keadaan yang sudah centang perenang di Bangladesh. Masya Allah. Terakhir di bulan Agustus 16 hari, berapa hari lagi nih ya? Beberapa hari lagi, sepekan lagi, ini 17-an. Apa yang Bang Nuim ingin garis bawahi tentang negeri tercinta ini? Apa nasihat dari seorang Nuim Hayat, warga negara senior untuk bangsa ini yang lagi banyak lagi garuk-garuk kepala gitu Bang? Silakan Bang Nuim. Ya, kita memelihara lah. Pertama kita memeliharanya. Merdeka dengan susah payah. Ada yang mengatakan mungkin kalau kita tidak dijajah dahulu kita tidak merupakan suatu negara kesatuan. Itu satu. Kedua, kita tidak bisa melupakan
bahwa yang banyak juga mencucurkan bukan hanya air mata tapi darah adalah juga orang-orang yang ya sekarang ini selalu dituding kadrun dan lain sebagainya. Kita memikirkan tidak bisa, sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Coba ingat, saya beritahukan tahun 1955 kita mengadakan pemilihan umum yang paling demokratis barangkali. Satu-satunya yang paling demokratis lah yang pernah diselenggarakan di Indonesia, 1955. Yang menang 4 pada waktu itu. PNI, Partai Nasional Indonesia yang sekarang mungkin menjadi PDIP, kemudian ada Masyumi, ada NU dan PKI. PKI kekuatannya waktu itu di Jawa Tengah. Memang sehingga pada waktu itu sangat dikhawatirkan oleh Barat. Kalau Indonesia ini kata mereka terus-terusan demokratis, mungkin nanti PKI bisa menguasai Indonesia secara demokratis dan sebagainya. Nah, ketika itu yang diangkat sebagai Perdana Menteri adalah seorang bernama Burhanuddin Harahap, orang Masyumi, Muslim. Burhanuddin Harahap. Saya satu kelas dengan adiknya bernama Pangeran Harahap. Dan dia cerita, waduh, abang aku, maksudnya Burhanuddin, ini waduh, kasihan sekali. Tadi malam, kenapa? Dia kesana kemari naik lereng. Lereng itu sepeda, kereta angin di Medan. Naik lereng kesana kemari di Jakarta. Ngapain? Pinjam jas. Ada yang kebesaran, ada yang kekecilan, dari satu naik kereta angin. Lalu, iyalah, dia kan besok mau dilantik jadi Perdana Menteri. Nah, bayangkanlah, Perdana Menteri Republik Indonesia zaman itu, jas pun tidak punya. Nah, orang yang bertanggung jawab, orang yang sangat berjasa dalam menciptakan NKRI, jangan mau dibohongi. Yang menciptakan NKRI adalah Muhammad Natsir, Allahyarhamu. Dialah orang yang bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab. Bukan Soekarno, bukan Hatta, tapi ketika dia dicopot dari jabatannya, dia pulang itu boncengan naik sepeda dari istana. Bisa dibayangkan seorang Perdana Menteri Republik Indonesia boncengan naik sepeda. Nah, ini apa? Kesederhanaan. Jadi mereka berjuang tanpa pamrih. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita berpisah untuk hari ini. Ketika saya pernah waktu itu ditelepon oleh seseorang di Melbourne, mau datang dari luar kota. Saya bilang, kapan mau datang? Oh, akhir pekan ini. Saya bilang, nggak bisa. Saya akan tugas ke Jakarta. Apa urusan saudara? Oh, saya seorang Australia baru pulang dari Indonesia. Dan saya jatuh hati pada seorang perempuan muslimah di Indonesia. Tapi keluarganya membuat persyaratan saya tidak bisa menikahinya kalau saya tidak menjadi muslim. Oh, saya katakan, saudara mau jadi muslim. Jadi, oke. Kalau begitu, coba saudara ulangi apa yang saya sebut melalui telepon. Asyhadu an la ilaha illallah, dia cobalah setelah berapa kali, saya yakin dia telah mengucapkan itu. Itu saya tidak tahu apa dalam hatinya. Kita tahu hanya kayak kata orang laut, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Tidak tahu. Oke, saya katakan insyaallah ahlan wa sahlan, selamat datang dalam Islam. Tapi saya terus was-was. Ketika itu saya ke Jakarta dan saya menjenguk Muhammad Natsir yang sedang rawat di rumah sakit di Jakarta. Saya pergi, salam, apa kabar? Kabar baik, begini-begitu. Saya tanya, Pak, begini, saya telah mencoba untuk dalam tanda kutip menyampaikan syahadah lewat telepon. Ya, apa rupanya? Katanya, kenapa tidak? Ya, itu sah itu. Iya, salah, kau tahu, katanya. Waktu telepon akan dibuat itu di Arab Saudi. Itu Raja Ibn Saud itu tanya, ini telepon ini barangkali alat syaitan ini. Ketika diperdengarkan melalui telepon, bacaan Al-Quran, kalau dia mengatakan ini bagus, ini bisa diterima. Nah, aja gak usah khawatir kau sudah sampaikan itu syahadat katanya. Jadi itulah, itu antara lain antara saya dengan almarhum yang sangat saya kagumi. Jadi jangan lupakan. Jangan lupakan. Kita merdeka, penyerahan kedaulatan itu sebenarnya terjadi pada bulan Desember tahun 1949. Ya. Dan itu waktu itu Republik Indonesia Serikat, RIS, Republik Indonesia Serikat, bukan Negara Kesatuan Republiknya. Tapi datanglah seorang Muhammad Natsir yang pernah terpaksa pulang dari istana setelah tidak dijadikan Perdana Menteri oleh Soekarno, boncengan naik sepeda. Nah, ini ingatlah, ini jasa mereka ini, ingat. Jadi jangan kadrun-kadrun nanti kualat kalian.
bisa kualat kalian ini. Hati-hatilah dalam hal ini. Masya Allah. Iya betul. Terima kasih Bang Nuim telah memberikan pencerahan yang luar biasa dan selalu ditunggu tiap Senin pagi nih. Di hari ini 21 negara pula menikmati siaran kita pagi hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa Senin mendatang. Begitu Bang Nuim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.